Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarona bi dzikrillahi ta'ala dzikran katsira wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, yang terhormat Bapak Kasubag TU, Bapak-Bapak Kasih dan penyelenggara, dan semua keluarga besar Kantor Kemenak Kap Jombang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah yang telah menjadi kewajiban kita bersama, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah ini. Tentu itu semua adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kita sampaikan junjungan kita bersama Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, pemirsa keluarga besar MTS N12 Jombang dan Kantor Kemenak Kabupaten Jombang yang berbahagia. Salah satu tujuan kita hidup di dunia ini secara syar'i adalah mencari kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat. Sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu adalah sebuah cita-cita semua orang muslim yang ada di dunia ini. Sebab itu salah satunya untuk menggapai cita-cita tersebut adalah dengan ngabekti marang Allah, ngamal marang Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya arupi berupa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sejatinya puasa bulan Ramadan itu adalah menguntungkan bagi kita. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa itu, endingnya akhirnya manfaat kembali kepada kita. Kita akan tercatat sebagai orang-orang yang muttaqin kalau saja ibadah puasa Ramadan ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang berpredikat muttaqin, Masya Allah, orang tersebut akan disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan di dalam Al-Quran, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut akan disandingkan oleh Allah. Ma'alladzina taqaw, bersama Allah akan bersama orang-orang yang demikian ini yang bertakwa. Dan orang-orang yang takwa itu
cirinya diantaranya adalah senang melakukan perbuatan yang baik. Puasa Ramadan ini termasuk perbuatan yang baik dan perbuatan yang amat diperintahkan kepada kita semua. Oleh sebab itu, kita berbangga, tidak boleh berkecil hati di dalam melaksanakan kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini. Jelas endingnya adalah pemanfaatannya kepada pribadi kita masing-masing. Karena apa? Tujuan terminal akhir daripada puasa itu pembentukan karakter muttaqin. Jadi kalau orang itu sudah muttaqin, bertakwa marang Allah, Allah akan membersamai orang tersebut. Dan orang tersebut itu ditandai dengan ciri-cirinya senang melakukan perbuatan yang baik. Baik tataran kesosialan, baik tataran kekeluargaan, baik tataran kedinasan, pekerjaan, dan baik yang lainnya. Walladzina hum muhsinun. Jadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa sempurna itu senang melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang jelek. Urusan yang baik, orang-orang tersebut maju karena itu baik. Tetapi urusan yang jelek, mereka mundur menghindar. Inilah di antara ciri-ciri orang yang muhsinun. Para bapak, para ibu, hadirin pemirsa yang saya hormati, kita tidak terasa sekarang ini sudah masuk hari ke-10 terakhir bulan Ramadan. Hari ke-10 terakhir bulan Ramadan. Kita kalau mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwasannya baginda Rasul ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu baginda Rasul yang pertama adalah memperpanjang sholat malam. Memperbanyak sholat malam, mereka tentunya mengurangi hal-hal yang tidak positif, tidur tentunya akan lebih sedikit, memperpanjang, sholat malamnya diperpanjang, begitu memasuki 10 bulan terakhir Ramadan. Sehingga hitungannya mulai kalau orang Jawa itu ya malam selikur lah, selikur, rolikur, telikur, dan seterusnya sampai malam akhir, bisa malam 29 atau malam yang ke-30. Itu baginda Rasul. Yang kedua, baginda Rasul kecuali memperpanjang sholat ibadah malamnya, juga memperbanyak ibadah sedekah. Jadi ibadah sedekah juga mereka berikan contoh kepada kita sebagai umat baginda Rasul yang dilaksanakan pada 10 hari bulan Ramadan itu lebih kenceng kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan yang ketiga, kata Aisyah, baginda Rasul begitu masuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Masya Allah, mereka tingkatkan iktikafnya. Iktikaf baginda Rasul di dalam masjidnya itu mereka iktikaf. Bisa membaca Quran di dalamnya juga itu. Seperti kita membaca istighfar, sholawat, dan seterusnya, monggo. Jadi iktikaf di dalam masjid diisi dengan hal-hal yang positif. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, ketika 10 hari bulan Ramadan, Al-Quran itu tidak terlepas, digenggamlah terus dan dibacanya. Dibaca, kemudian dipegang, dan seterusnya, Al-Quran. Jadi memperpanjang sholat malam yang pertama, kemudian memperbanyak sedekah, kemudian iktikaf,
Dan yang keempat, tilawatil Quran, membaca Al-Quran, itu adalah contoh yang diberikan oleh baginda Rasul kepada umatnya kita di dalam menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau sudah demikian, ma'asyiral muslimin, kalau sudah demikian para pemirsa, luar biasa nikmatnya bagi yang bisa melaksanakan. Dan baginda Rasul dalam konteksnya ini juga memberikan kabar baik, man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niron. Barang siapa yang hatinya seneng bunga ketika mereka kedatangan bulan Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallah, Allah akan mengaramkan jasad mereka ala niron, ing atase siksa api neraka. Lah kita sebagai umatnya Nabiullah Muhammad, abdinya Allah, itu tentu sejak awal Ramadan sudah kita songsong dengan persiapan macam-macam agar pelaksanaan ibadah puasa ini bisa sukses maksimal. Dan itu kita akhir dengan ending 10 hari terakhir bulan Ramadan yang dengan sempurna, Masya Allah, haramallah jasadahu ala niron. Kalau sudah demikian ini, ma'asyiral muslimin, tujuan hidup sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah, insya Allah akan tercapai dan tergapai. Kebahagiaan dunia dapat, kebahagiaan akhirat juga dapat. Betapa nikmatnya kita diberi kesempatan oleh Allah bisa ketemu di bulan Ramadan ini dalam 10 hari yang terakhir. Dan itu mudah-mudahan bisa memberikan satu motivasi kepada kita semua, bisa memanfaatkan waktu di bulan-bulan terakhir, hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.